Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya bangga terhadap Bapak Ibu yang suka bertanya, walaupun saya paham pertanyaan itu menjurus kepada mengingatkan saya. Itu bagus sekali. Sebagai manusia biasa, ya tentu tidak akan luput dari khilaf. Sewaktu di Masjid Nabawi menyaksikan orang sholat dengan duduk itu, selagi mampu takbiratul ihramnya dengan berdiri, harus dengan apa? Berdiri. Mampu membaca doa iftitah dengan berdiri, ya harus dengan apa? Berdiri. Dilanjutkan bacaan Fatihah dan membaca surah lainnya tetap dalam posisi berdiri. Sedemikian pula rukuk, kalau memang mampu dengan berdiri, ya harus melaksanakan dengan apa? Berdiri. Iktidal juga begitu. Baru kalau ingin sujud tidak mampu kecuali dengan apa? Duduk. Duduk antara dua sujud, sujud kedua begitu juga. Nah, untuk bangkit rakaat yang kedua, kalau mampu membaca dengan berdiri, ya wajib membacanya dengan berdiri. Tapi kok saya melihat Ustaz tidak begitu. Nah, bagus sekali. Jadi pertanyaan sekaligus semacam nasihat atau bimbingan atau apalah. Kita dinasihati siapapun harus berterima kasih. Permasalahan nasihat itu kita amalkan atau tidak, itu ya bergantung bagaimana nanti ngajinya, ijtihadnya, biar dia yang memutuskan dirinya sendiri. Alhamdulillah, selama saya dinas di Saudi Arabia, kerjaan saya itu mengumpulkan edaran. Apakah edaran itu dari individu atau resmi dari IFTA, yang kalau di Indonesia semacam MUI-nya gitu. Sebab edaran-edaran itu banyak diterjemahkan oleh teman-teman kita, sayangnya tidak menyantumkan lembaga apa yang bertanggung jawab, sekretariatnya di mana, penulisnya siapa, kontak personnya berapa. Sayang. Kenapa? Barangkali ada teman-teman yang ingin konfirmasi, enak nanti. 2 tahun saya sebelum dinas di Saudi Arabia itu mendapatkan selebaran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa memulai puasa Ramadan 2021 dengan hisab itu bid'ah gitu.
Saya tanyakan takmir siapa yang nempelin itu, tidak tahu. 2 tahun cari informasi, berharap kalau nanti tahu siapakah bisa diskusi, bisa untuk saling mencari ilmu. Ketika di Saudi baru ngerti saya orang yang menerjemahkan itu. Alhamdulillah beliau sudah doktor, sudah pulang ke Indonesia. Diskusi, Pak. Hasil diskusi, iya. Kenapa dulu gak saya pikirkan itu terlebih dahulu? Jadi tolong jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Kalau untuk internal kalian monggo, tapi sampai dipublikasikan ke masjid-masjid yang mungkin tidak sinkron dengan orang lain, itu jadi masalah. Nah, sholat dengan duduk ini juga begitu. Ini dari 5 tokoh, Pak, yang memberikan fatwa siapapun walaupun sakit masih mampu dengan berdiri, takbiratul ihramnya harus dengan apa? Berdiri. Dalilnya Quran dan hadis. Nah, dalil Qurannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidzu 'alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidzu, jagalah, ala sholawat, berbagai jenis sholawat, subuh, asar, zuhur, maghrib, isya, wassalat wusta, wabil khusus untuk menjaga sholat apa? Wusta. Walaupun pro dan kontra, ada yang memahami sholat wusta itu sholat zuhur berdasarkan hadis. Ada yang memahami sholat wusta itu sholat asar berdasarkan hadis. Cuma kalau ingin dicari yang paling rajih, insya Allah sholat asar. Apalagi dikaitkan dengan kajian hadis tematik, prediksi Rasul bagi kita ini yang paling berat adalah sholat asar. Kalau sholat zuhur enak, kita kerja mulai pagi sampai siang, memang waktunya istirahat. Sambil istirahat, sambil sholat enak. Tapi kalau habis kerja lagi, baru berapa jam suruh sholat lagi, ini yang jadi masalah. Dan yang paling berat dilakukan orang munafik adalah sholat apa? Asar. Padahal sholat asar seperti sholat subuh, berhimpunnya malaikat pagi dan siang. Bagi yang meninggalkannya seperti meninggalkan seluruh dunianya. Masyaallah. Lepas apakah sholat zuhur atau asar, kebetulan jumlah rakaatnya sama 4 rakaat. Wa qumu, ini syahid, wajib melaksanakan dengan berdiri. Dan ini sudah menjadi ijma ulama. Orang yang mampu sholat dengan berdiri itu wajib melaksanakan dengan apa? Berdiri. Berbeda dengan sholat sunnah. Orang mampu sholat sunnah dengan berdiri, boleh melaksanakannya dengan duduk lain. Hanya saja
pahalanya dikorting separuh. Sholatul qaid nisfu sholatil qaid. Maka ketika di sebuah masjid ini ada fenomena baru. Bulan yang lalu itu ba'diyah maghrib melaksanakan dengan berdiri. Misi bulan berikutnya terkejut saya. Tidak laki, tidak perempuan. Itu sholat ba'diyah maghribnya itu dengan apa? Duduk. Saya yang melihat kasus seperti ini tidak boleh menyalahkan, apalagi dengan kacamata saya. Tapi ingin tahu. Nah ini karakter saya. Sampai anak saya sering bilang kepo gitu. Kan tidak apa-apa kepo untuk ingin tahu. Karena tidak mungkin jamaah ini berbuat ini tanpa mungkin ada yang memberi bimbingan, arahan atau fatwa. Nah kali itu akhirnya ada yang komentar, benar Ustaz, mulai 2 minggu yang lalu kami kalau sholat sunnah itu dengan duduk. Karena memang difatwakan oleh Pak Yai begitu. Oh, paham. Tidak mungkin masyarakat itu berbuat itu tanpa ada arah. Kalau boleh tahu apa alasan beliau, saya sering tidak menunjukkan siapa orangnya. Akhirnya muncul jawabannya itu. Begini Ustaz penjelasannya, kita sholat sunnah dengan duduk itu biar tidak dimakmumi oleh orang lain. Loh, kalau alasannya gitu perlu didiskusikan kembali. Sebab pertanyaannya, kalau kita masuk masjid ada orang sholat dengan duduk, boleh tidak bermakmum? Boleh Pak, boleh. Tidak perlu kita tanya panjenengan sholat nopo, tidak perlu. Kenapa dengan duduk? Tidak perlu. Dia sholat tahiyatul masjid, kita sholat fardu, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada. Niat imam harus sama dengan apa? Makmum. Imamnya qadhaan, makmumnya itu adaan, boleh. Pas jamak akhir kita sholat asar, datang orang ingin jamaah sholat zuhur, boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Itu ceritanya. Kalau alasannya begitu, emang mampu dengan berdiri kok melaksanakan dengan apa? Duduk, pahalanya dikorting separuh. Nah dengan penjelasan gini, alhamdulillah, ngadeg mana gitu loh. Bukan berarti tidak boleh, tetap boleh, cuma pahalanya dikorting. Hadisnya, Masya Allah, An Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu qol, kanat li bawasir, saya ini punya penyakit bawasir. Dikit-dikit ingin pipis, dikit-dikit ingin beser, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Fasa'altu nabiyya, lalu aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis salat an salatir rajuli, tentang salatnya seseorang wa huwa qa'id, dalam posisi duduk. Faqala sholli qa'iman, tetap diperintahkan dengan posisi apa? Berdiri. Itu sudah menjadi ijma. Walaupun penyakitnya beser, tapi masih mampu dengan berdiri, wajib sholat dengan apa?
Fa illam tastati, kalau memang tidak mampu dengan berdiri, baru faqaidan, boleh melaksanakan dengan apa? Duduk. Dan pahalanya enggak dikorek. Karena memang tidak la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Enggak ada masalah. Fa illam tastati, kalau kamu masih belum mampu, fa ala jambin, boleh dengan berbaring. Nanti di riwayat lain masih tidak mampu, boleh dengan isyarat kedipan mata, baca takbir, baca iftitah, baca ini, kedip lagi. Karena tidak bisa apa-apa lagi. Masih tidak bisa, ya disolati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga tidak ada namanya mengqadha sholat itu, tidak ada. Dalam kondisi apapun, selagi orang ini mukallaf, maka dia wajib melaksanakan apa? Sholat. Yang ada itu melaksanakan sholat secara qadha. Maksudnya apa? Baru bangun jam 8 pagi, belum sholat subuh. Lah, waktu qadhanya subuh setelah terbitnya matahari sampai nanti datangnya waktu zuhur. Karena masih ada waktu qadha, maka dia tetap punya kewajiban sholat subuh, bukan adaan tapi qadha. Dulu ketika kita perang bersama Rasul, satu pun tidak ada yang terbangun waktu subuh, tidak ada yang azan. Sampai akhirnya Rasulullah dan para sahabat dibangunkan karena teriknya matahari. Ya mungkin jam 7, mungkin jam 8. Bangun, langsung Rasul menyuruh azan, qomat, melaksanakan sholat subuh. Bukan adaan tetapi apa? Qadha. Itu ya kan. Ada saudara kita ini, ibu bapak, masya Allah, gila. Akar masalahnya apa? Pacarnya diambil teman. Ya Allah. Zaman segini kok pacarnya satu sih mas? Kok pacar itu 20, 30. Satu kejepit lawang masih ada gantinya gitu. Diambil temannya gila selama 1 tahun. Bangunnya ya jam 8 pagi. Maka yang dilaksanakan qadhaan itu sholat subuh yang terakhir ketika dia sadar. Lah yang setahun, yang 365 hari, bonus. Rufi'al qalam. Diangkat pena Allah, bukan mukallaf. Rufi'al qalam an salasa. Anin na'im hatta yastayqidha, anil majnuni hatta yafiqa, wa anis sabi hatta yatalima. Kenapa? Bukan mukallaf. Akilnya sih enggak, walaupun dia balik. Kadang orangnya akil tapi belum balik. Syarat mukallaf akil dan diangkat enak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin gak sholat yang banyak, monggo sampai tidur terus. Diangkat pena Allah. Paling nanti ditanya Allah, ngapain kok turun terus paling gitu. Masya Allah, itulah Islam. Harus menjaga akal pikiran. Maka hadis yang diriwayatkan Aisyah, umirtu biqada'i siyam
wala bi qadha'i shalah. Walaupun ini ungkapan sahabat, tapi tidak ada unsur ijtihad, nilainya marfu seperti dawuh Kanjeng Nabi. Karena setiap sahabat insan adil, tidak mungkin dusta atas nama Rasul. Maka kalau ada sahabat, kami dinasihati Rasul begini, kami diperintah Rasul begini, kami dilarang Rasul begini, kami diwasiati Rasul begini, walaupun hadisnya mauquf dinisbatkan kepada sahabat, nilainya marfu sama dengan sabdanya Rasul. Itu ceritanya. Maka dalam Islam qadha hanya ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Salat zuhur dan asar dikerjakan waktu zuhur, zuhurnya adaan, qasar asarnya qadhaan. Kalau di jamak takhir, zuhurnya qadhaan, asarnya adalah adaan. Yang biasa membaca kitab Fathul Mu'in insyaallah paham apa yang dimaksud sholat qadhaan, apa yang dinamakan sholat apa? Adaan. Itu ceritanya. Sudah menjadi ijma'. Maka saya tidak boleh menyalahkan orang yang seperti itu. Apalagi sudah ada fatwa, dan tidak main-main fatwa ini. Nah, Bapak Ibu, saya akhirnya lebih terkejut lagi. Dapat fatwa baru bahwa cara seperti itu dianggap keliru. Baru kali ini ada fatwa berani ngomong keliru itu. Dianggap salah. Ya Allah, seumur hidup saya dakwah enggak berani mengatakan salah itu. Ini fatwa Masya Allah. Yang mungkin dia merasa fatwa itu keliru sampai dikatakan salah. Orang yang sholat takbir dengan berdiri, rukuk dengan berdiri, i'tidal dengan berdiri, sujud baru duduk, itu dianggap apa? Salah. Lah beliau ini yang mengeluarkan fatwa ini ada tambahan lagi hadis yang sahih gitu loh. Jadi kalau fatwa yang pertama katakanlah berdasarkan dua dalil Quran dan hadis, tapi fatwa yang kedua ditambah lagi dengan satu hadis yang sahih. Nah, kalau ada pendapat seperti itu, kira-kira ditimbang-timbang lebih memilih yang pertama atau yang kedua, Pak? Kira-kira gitu. Kedua, karena dia punya tambahan dalil yang mungkin dalil itu belum diketahui oleh orang yang pertama. Ketika saya amati terus saya pelajari, salahnya di mana? Oh, ternyata bertentangan dengan tuntunan Rasul. Orang yang rukuk dengan berdiri itu dingkluknya itu bisa sampai 90 derajat. Tapi nanti kalau sujudnya dengan duduk paling 30 derajat. Padahal hadis yang sahih, dingkluknya sujud harus lebih rendah daripada dingkluknya apa? Rukuk. Itu rahasianya. Maka beliau memberikan solusi. Silakan takbiratul ihram dengan berdiri, baca dengan berdiri, boleh, harus. Tapi ketika hendak rukuk, duduk dulu, baru nanti isyarat untuk rukuk. Sehingga nanti dingkluknya sujud
bisa lebih rendah daripada duduknya apa? Ruku. Sebab kalau berdiri 90 derajat, duduk lebih 90 derajat, kejerumus udah nggak mungkin bisa. Oh begitulah, seneng Pak kalau kita ini menimba ilmu itu kan. Orang kalau ilmunya makin banyak itu bisa meredam emosi, tidak cepat, emosional, faham. Oh teman saya berbuat gitu, dalil yang digunakan begini. Oh teman saya berbuat gitu, dalil yang digunakan begini. Enak. Malah kita harus saling mendoakan, nggak saling menyalahkan begitu. Mudah-mudahan ijtihad yang pertama, kalau masih keliru, pahalanya 1 gitu. Kalau benar malah 2. Indah kalau kita ini berbuatnya menyenangkan orang lain. Itu ceritanya. Nah, setelah saya timbang-timbang, kok lebih mantep yang kedua ya gitu. Karena dia punya tambahan dalil, khawatir kelompok pertama belum tahu dalil yang dipakai pendapat yang kedua. Itu ceritanya. Pada akhirnya saya berpikir panjang. Kok fatwa-fatwa ini dasarnya hanya hadis instruksi ya. Sejak dulu saya punya pengalaman hasil diskusi-diskusi, tidak ada di buku mustalah hadis itu. Kapan ya kalau kita dapat hadis instruksi, tidak lanjuti hadis aplikasinya? Tidak mungkin lah Rasul hanya pinter nyuruh, tapi tidak pinter memberi keteladanan. Barangkali nanti ada kan lebih enak. Pertanyaannya, pernah enggak ya Rasul itu sholat fardu dengan duduk? Nah itu pertanyaannya. Kalau pernah, saya coba kita ingin bercermin kayak apa tata krama sholatnya Rasul dengan apa? Duduk. Daripada spekulasi memahami yang namanya instruksi, ya dampaknya ya seperti ini. Selalu terjadi khilafiyah. Alhamdulillah, kok ditemukan hadis aplikasi dari Rasul, bagaimana Rasul dulu sholat fardu, melaksanakannya, apakah dengan berdiri seperti itu kemudian duduk. Nah, dalam hadis yang panjang ini Rasul pernah ikut pacuan kuda. Boleh Pak, pacuan kuda ada dalilnya biar kuda ini bagus, terlatih. Nah yang nunggangi pun jadi orang hebat untuk fasilitas perang nanti itu. Terjatuh Rasul, tangannya terkilir gitu loh. Terkilir itu apa Pak? Kesleo gitu loh. Hadisnya begitu. Pundaknya itu terkilir, kesleo. Saya ingin tanya, orang kalau pundaknya kesleo itu masih bisa berdiri atau tidak? Insya Allah bisa. Yang menunjukkan bisa. Nanti Rasul itu ternyata waktu sholat sejak awal dengan duduk. Sejak takbiratul ihram. Jangan dikira Rasul tidak tahu makmumnya duduk atau berdiri. Kok makmumnya dalam posisi apa? Berdiri. Rasul itu punya mukjizat, bisa mengetahui di balik punggung beliau sama dengan di hadapan kepala.
Orang yang rukuk belum sampai soft dulu diketahui oleh Rasul. Orang yang waktu sujud ungup-ungup mendahului Rasul diketahui kok oleh Rasul. Maka sebelum Rasul takbir berbalik dulu sambil mengingatkan imam, mengingatkan makmum. Nah, ini dalil-dalil yang lain. Salat dengan duduk. Ini bahwa Rasul terjatuh dari ini. Sehingga intinya itu setelah ada cerita Rasul terjatuh, terkeliru dan sebagainya, Rasul jadi imam. Rasul melihat makmumnya berdiri, Rasul dawuh, innama ju'ilal imam liyu'tamma bi. Dijadikan imam ini untuk diikuti. Itu kata Rasul. Fala takhtalifu, maka jangan kalian menyelisih imam. Alaihi, atas imam. Fa idza shalla qa'iman, sebelumnya panjang. Kalau kabbaru fakabbiru, kalau Rasul sudah bilang takbir, bertakbirlah kalian. Kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana lakal, sampai endingnya fa idza shalla qa'iman, kalau imam ini sholat dalam posisi berdiri, fasallu qiyaman, kalian wahai makmum supaya ikut sholat dengan posisi apa? Berdiri, yang mampu. Wa idza shalla jalisan, kalau imam, kalau saya sholat dengan duduk, fasallu ma'ahu, sholatlah bersama imam itu julusan ajma'in. Ajma'un, semuanya duduk. Padahal makmumnya sehat-sehat. Sebelum takbir disuruh apa? Duduk. Ini namanya hadis aplikasi. Rasul dulu walaupun mampu berdiri, tapi untuk sholat memulai takbir tidak dengan berdiri, tetapi dengan apa? Duduk. Makmumnya walaupun sehat-sehat, sejak awal diperintahkan Rasul dengan apa? Duduk. Itu ceritanya. Fala taqumu kama taqumu faris. Ada. Kenapa yang melatar belakang Rasul dawuh gitu? Jangan seperti penguasa Persia, jangan seperti Heraklius itu. Rajanya duduk, rakyatnya disuruh apa? Berdiri. Ada ilahnya. Rasul memberi edukasi bersama pemimpin itu ya berdiri sama tinggi, duduk sama apa? Rendah. Masya Allah. Ini yang saya pahami. Walaupun Rasul mampu dengan berdiri melaksanakan sholat fardu, mulai takbiratul ihram dengan apa? Duduk. Itu sebabnya saya jangankan berdiri, lari saja masih bisa. Tapi ada udzur untuk tidak bisa sujud kecuali dengan duduk, maka saya sholat sejak awal dengan apa? Duduk. Itu ijtihad. Apakah benar atau salah? Wallahu a'lam. Setidaknya
Panjenengan yang melihat saya itu paham, itu aja. Kenapa kok sejak awal saya tidak berdiri tetapi dengan apa? Duduk. Itu kira-kira monggo yang ingin komentar atau kurang setuju mungkin. Monggo yang ingin menggugat. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bro, berkaitan dengan kodok ya Pak ya, sholat kodok. Iya. Jadi disampaikan Pak Bro bahwasanya sholat kodok itu tidak ada. Kalau mau kodok ada gitu. Dan disampaikan bahwasanya batas sholat kodok semisal sholat subuh itu pernah dilakukan oleh Nabi ketika dia tertidur dan dibangunkan pada saat terik matahari. Dan insya Allah itu dilakukan pada saat matahari sudah terbit ya. Pak Profesor, saya pertanyakan begini Pak. Ada seseorang Muslim, dia bersyahadat tetapi tidak pernah sholat Pak, tidak pernah sholat wajib. Nah ketika usianya sudah senja dia bertaubat. Pertanyaan saya begini Pak, apakah ada kewajiban mengqadha ketika dia harus melakukan sholat setelah ditinggalkan itu? Karena saya pernah mendengar bahwasanya itu ada kewajiban, kalau itu memang menjadi suatu kewajiban, ini teramat berat Pak, teramat berat kalau mengqadha sholat wajib selama dia tinggalkan. Kalau misal 30 tahun tidak pernah sholat, berarti dia harus mengqadha 30 tahun. Kan itu Pak. Ngapunten nih Pak Prof. Terima kasih. Ini saya jawab dengan dua tipe kiai. Insya Allah yang satu ini saya jawab dulu. Tipe kiai yang pertama ini nanti jawabannya tidak apa-apa. Kenapa? Orang yang imannya belum kuat, sholat itu beban. Sholat itu dianggap beban. Dan Pak Yai ini faham, dakwah Islam itu tidak ujuk-ujuk udkhulu fis-silmi kafah. Ada proses. Mu'adz bin Jabal disuruh ngajari pertama kali Islam itu syahadat dulu. Itu butuh proses lama Pak. Fa'inhum atau kalau sudah betul-betul mantap syahadatnya, ajari sholat. Belum ada zakat, belum. Apalagi haji belum. Fa'inhum atau kalau sudah mantap, ajari dia puasa. Jadi ada step by step. Gitu Pak. Maka kiai pertama untuk menjawab pertanyaan sampeyan itu tidak apa-apa. Wong imannya belum kuat, sholat dianggap beban. Ini cara Rasul Pak. Bayangkan ini. Seorang suami istri, istrinya ngadu kepada Rasul. Ngadu pada Rasul itu 3 hal. Satu diantaranya, suaminya itu tidak pernah sholat subuh kecuali setelah terbitnya matahari. Gitu. Istrinya Pak yang mengadukan kepada Rasul. Lah yang diadukan suaminya pas ikut ngaji bersama Rasul. Gitu. Yang diadukan itu ngaji sama Rasul. Ya klarifikasi Rasul. Benar apa yang dikatakan istrimu itu, gitu loh Pak. Benar yang katakan. Sampai pertanyaan berikutnya saya ini, kalau ngimami selalu ditendang. Istrinya Pak yang lapor karena memang dalam kondisi gitu. Nah setelah konfirmasi apa kata Rasul, benar apa yang dikatakan istrimu, benar ya Rasul. Kalau gitu segera sholat subuh kalau kamu sudah bangun. Allahu Akbar.
Ini jawaban kiai yang pertama. Gitu. Jawaban kiai yang kedua, apa? Gak sholat subuh, kafir. Berdasarkan hadis sahih, al-ahdu bainana wa bainal kufari tarku sholat. Karena Anda punya utang, Anda wajib nyauri. Pertanyaannya, Pak Yai, ya apa nyaurani? Bingung Pak Yai. Utang setahun nih Pak, ya apa? Nggak boleh jawabnya Pak Yai dengan nalar. Jawabnya harus pakai tuntunan. Bingung Pak. Habis sholat subuh kan nggak boleh sholat lagi Pak. Nyauri piro kapan? Habis sholat asar kan nggak boleh sholat lagi. Terus nyauri kapan? Bingung. Enak kiai yang pertama. Kondisi Sidoarjo itu ada fatwa Pak. Dan alhamdulillah saya ketemu yang mengeluarkan fatwa gitu. Karena di Sidoarjo itu punya lapangan sepak bola, anak-anak itu senang sepak bola. Pertanyaan kepada Yai, Pak Yai boleh tidak sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya dijamak rangkep? Iya pertanyaannya gitu. Ya dijawab oleh yang tidak apa-apa. Iya. Ya konfirmasi saya kok nggak apa-apa gimana sih Pak ya? Lah timbangannya gak sholat. Kalau kiai yang kedua gak sah sholatmu. Wong firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ditetapkan sholat subuh ya waktu subuh, sholat subuh kok waktu asar. Itulah tipe kiai. Sampai pilih yang pertama atau yang kedua? Enak. Nggak ada beban Pak Islam itu Pak. Nanti kalau imannya kuat, rugi Pak kalau nggak jamaah sholat isya, rugi kalau nggak jamaah sholat subuh, rugi kalau nggak jamaah sholat asar. Nanti kalau imannya sudah periode Madinah, yakinilah ya Allah, mudah-mudahan iman kita makin lama makin kuat. Itu enaknya. Maka saya anjurkan, hai teman-teman mubalik, tolonglah belajar yang namanya ilmu sosiologi, ilmu antropologi, biar dakwah kita ini tepat sasaran. Itu namanya hikmah gitu. Mendakwahi umat dengan hikmah. Mudah-mudahan Pak, kalau itu yang dilakukan, imannya makin kuat. Jangan sampai dia jamak rangkep Pak. Belani sepak bola, kalau perlu enggak sepak bola. Mungkin begitu. Jadi, monggo silakan. Tadi kan kalau misalnya imamnya dengan duduk, iya. Itu makmumnya gimana itu? Loh kan Rasul yang bilang supaya sholat dengan apa? Duduk. Walaupun makmumnya sehat-sehat seperti sampean, gitu. Tetap disuruh Rasul dengan apa? Duduk. Yang pada akhirnya hadis ini menurut penelitian Imam Syafi'i hukumnya mansuh. Kenapa hukumnya mansuh? Waktu Rasul dalam kondisi sakit, beliau nggak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Masyarakat faham, ikut dengan duduk, diberi isyarat untuk tetap dalam kondisi berdiri. Sehingga Imam Syafi'i ini pakar hadis, orang yang bisa memadukan dalil-dalil yang tampaknya kontradiksi. Nanti dilanjutkan Ibnu Qutaibah sampai nanti Ja'far, kalimatnya muskilatul hadis wal asar. Sungguh kalau ilmu kita luas, tidak akan terjadi kontradiksi satu wahyu dengan wahyu yang lain. Bisa dipadukan. Maka nanti berdasarkan hadis yang kedua, imam walaupun dengan duduk,
makmum diisyaratkan boleh tetap dalam kondisi apa? Berdiri. Nggak ada namanya kontradiksi. Nanti pendekatannya, mungkin psikologinya. Loh, kalau imamnya dengan duduk kayak raja, jangan. Kita tetap dengan duduk. Tapi kalau paham memang imamnya ada uzur, monggo. Makmumnya dengan apa? Berdiri. Saya begitu. Jadi pemahaman hadis kan dari berbagai aspek. Dengan cara seperti itu, hadis tetap digunakan dalam event-event tertentu. Maka dulu ketika saya dipaksakan untuk jadi imam, makmum tetap saya suruh berdiri. Mudah-mudahan tidak ada kayak saya kayak raja, udah gitu. Karena saya memang ada uzur tidak bisa berdiri. Ada lagi? Oh, monggo. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan bahwa kita melaksanakan sholat sunnah dari tahiyat masjid atau komplel atau batu. Terus ada jamaah yang makmum pada kita. Apakah saya atau kita perlu masih tanda begini? Maksudnya tanda begini maksudnya itu bahwa saya melaksanakan sholat sunnah, sehingga jamaah itu tidak ikuti kita. Apakah perlu kita kasih tanda atau biarkan saja? Ya, dibiarkan saja, Pak. Biarkan dia sholat fardu, kita sholat sunnah, tidak ada masalah. Gitu. Saya kira pertanyaannya apa perlu jawil gitu. Nah kalau berdua ya jejer, Pak. Nek si jejeri gak kroso diimami nemen teman kita. Iya. Kan ada teman-teman kita kan tidak ngerti tuntunan atau gimana, sendirian kok di belakang. Dia kan tidak punya teman. Tuntunannya itu kalau berdua sejajar, Pak. Tidak ada satu harus mundur dikit, enggak. Namanya satu soft mestinya harus sama lah. Kalau sampean sholat sunnah, saya jejeri sholat wajib, sampean masih gak kroso, nemen sampean, Mbak gitu. Maka selagi dimakmumi, tolonglah suaranya, takbirnya agak dikeraskan biar dengar teman-temannya, misalnya begitu. Dan tidak perlu ngasih saran ojo gitu. Kenapa? Aku gak punya niat jadi imam. Iya, sejak kapan Mbak? Tidak ada masalah. Kita sholat sunnah, yang lain datang untuk sholat apa? Tidak ada masalah. Terima kasih. Loh, masih ada tanya, monggo. Awal itu dia lupa berdiri yang masuk. Lalu Pak Makmum baca atau mendengarkan subhat, tapi imam tidak duduk tapi melanjutkan. Setelah itu imam bicara bahwa duduk di tasawuf awal itu adalah sunnah, sementara berdiri itu adalah wajib. Nah ini bagaimana? Terima kasih. Tasahud itu bukan sunnah, Pak. Tasahud itu bukan sunnah. Jadi kalau terjadi kasus seperti ini, nanti makmum harus mengikuti imam, Pak. Harus gitu. Sama dengan kita bermakmum kepada Rasul, Pak. Sudah 4 rakaat sholat isya kok Rasul bangkit, Pak. Karena imamnya bangkit, makmumnya harus ikut apa? Bangkit. Jangan terjadi di masjid Bendul Meris itu, Pak. Imamnya itu sudah dapat 4 rakaat sholat isya, kemudian imamnya bangkit, cuma diingatkan subhanallah, tetap bangkit, Pak. Lah kok jamaah itu setuju kok yang kalau sing bangkit, Pak. Bapak aja ngatek dewi ngomong. Loh ini kasus, Pak, kasus. Iya. Padahal di masjid ini sudah ada imam rawatib. Imamnya mahasiswa saya pasca sarjana, Pak. Suaranya bagus dan sering diminta di Masjid Al-Falah. Tapi orang ini nyeludur aja langsung jadi imam, Pak.
Habis salam kencing pulang. Nah kan enggak apa-apa sih. Iya Ustaz, enggak apa-apa, cuma bacaannya banyak yang keliru. Nah gitu. Oh nanti diingatkan aja bacaannya. Baru ngerti Pak ketika beliau wafat. Enggak boleh dimakamkan di makam Islam itu. Kenapa? Ini makam orang kafir semua menurut Anda. Baru dia dimakamkan di rumahnya sendiri sampai sekarang Mbak. Jadi kan ada kelompok nggak mau ngimami orang kafir, nggak mau bermakmum kepada orang kafir, tapi maunya ngimami orang kafir. Ya itu mungkin gregetannya masyarakatnya, bapak cek ngatek dewi. Nggak boleh Mbak. Harus tetap diikuti. Setelah sholat 5 rakaat bersama Rasul, baru kita diskusi. Ya Rasul, azidati sholat. Kanjeng Nabi, apakah malam ini ada bonus sholat? Apa itu? Sholaina khomsan. Tadi kami sholat 5 rakaat. Asodaqal dzurjanta ini, apa benar yang dikatakan? Benar ya Rasul. Solusinya disempurnakan dengan sujud sahwi. Begitu selesai sudah. Maka sujud sahwi itu boleh setelah kalam wa kalam, salam wa kalam. Setelah salam selesai, setelah diskusi, yakin keliru, disempurnakan dengan sujud sahwi. Begitu Pak. Kalau meninggalkan kewajiban Pak, kayak tasyahud, tetap nanti meninggalkan sujud sahwi. Solusinya begitu. Bukan sunnah Pak ini. Itu ceritanya, sehingga nanti diskusi dulu. Mungkin imamnya, ya namanya imam manusia biasa Pak. Ya, walaupun dapat 4, saya yakin sebagai imam 3 atau 4, kan disuruh membangun 3 Pak saya. Saya bangkit, diingatkan subhanallah, subhanallah, aku yakin telu. Misalnya, maka tolong menjadi pemimpin kalau dealing nombor, perhatikan bohong. Masuk salah kabeh sing ngomongkan gitu. Itu ceritanya kalau sudah merasa yakin sudah 4, duduk. Itu ceritanya. Memang ada fatwa kalau tegaknya sudah nggak boleh duduk gitu. Saya belum tahu dalilnya kayak apa. Nek wis tegak gak oleh lungguh gitu. Allah a'lam. Jadi itu perlunya kita konsentrasi bersama imam. Imam manusia biasa, kalau khilaf nanti makmum yang ingatkan. Bacaan imam andekan misalnya keliru, makmum nanti yang membenarkan. Begitu Pak. Dengan kebersamaan ini pahala kita bisa raih sebanyak-banyaknya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.